kembali lagi di Saat Teduh bersama saya Francisca Rati dan tentunya Bapak Alex Nanlohi. Pak, kita tadi sudah membahas bagaimana sih pertama kalinya kejatuhan manusia begitu ya. Di sini Adam dan Hawa karena memakan buah yang dilarang Allah begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di Taman Eden itu Tuhan sudah memberikan semua kebutuhan manusia begitu ya. Tapi tetap saja ternyata Adam dan Hawa harus jatuh ke dalam godaan iblis. Itu kenapa ya? Ya, saya melihat bahwa disinilah letak uniknya Allah yang mencipta dan Allah yang memberikan kebebasan kepada ciptaannya. Dan ketika Allah memberikan pilihan itu untuk mereka taat atau tidak taat, dengan alat ujinya pohon itu, mereka memilih justru untuk tidak taat. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa ini adalah satu pilihan yang menyatakan bahwa manusia sebenarnya tidak mau di bawah otoritas Allah, bahkan sebenarnya manusia ingin untuk menjadi Allah. Oh gitu, jadi itu juga biasanya kita menghadapi itu ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, itu natur kita yang sudah jatuh di dalam dosa, selalu ingin merasa diri cukup dengan diri kita dan tidak merasa membutuhkan Allah. Dan saya pikir ini satu realita yang harusnya kita sebagai orang percaya kembali kepada Tuhan, benar-benar mengalami hidup yang dipimpin, dikontrol oleh Tuhan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kondisi ini kita mengingkari kebaikan Allah. Iya, bisa seperti itu. Karena realitanya dalam hidup sehari-hari. Saya suka coba dengan ilustrasi aja yang sederhana. Misalnya kita membayangkan ada, mungkin Siska pernah tahu ya kalau orang kos gitu ya? Ya, orang ngekos biasanya berapa kamar sih? Biasa satu kan. Satu ya, nggak mesti 2-3 kamar ya, satu kamar. Lalu kemudian bayangkan kalau kita ngekos satu kamar, tapi jangan dicoba di rumah ya. Jadi kita keluar dari kamar kita dan kita berkata, semua teman-teman kos, mulai hari ini kos ini punya saya. Misalnya kita berkata begitu. Mungkin orang akan mulai berpikir, wah, ada yang nggak beres dengan pikiran orang ini gitu ya. Mungkin ibu kosnya datang, lalu kita mungkin lihat ibu kos datang. Wah, tante pemilik kos, mulai hari ini kos ini punya saya. Dan tante keluar dari sini. Saya pikir ini ilustrasi yang tidak masuk akal. Orang ngekos itu bukan punya dia. Apalagi mengusir pemilik kosannya keluar dari situ. Tapi dalam realitas sehari-hari, inilah yang manusia sering lakukan. Manusia berkata, saya tidak butuh Allah. Semua yang milik Allah yang dipercayakan kepada kita, kita katakan ini milik saya. Milik saya. Dan kemudian kita berkata, Tuhan keluar dari hidupku. Dan ini satu hal yang saya pikir harusnya kita kembali refleksikan dalam diri kita. Seperti yang Siska katakan tadi, ini realita yang kita juga sering kali berkata, saya tidak membutuhkan Allah. Ya, mungkin itu yang saya coba ilustrasikan untuk menolong kita melihat betapa seringnya kita mengingkari Allah yang baik, Allah yang benar dengan menjadikan diri kita sebagai Allah. Jadi sebenarnya kejatuhan manusia ke dalam dosa itu bisa dikatakan pada saat kita memutuskan untuk pergi atau menjauh dari Allah, begitu ya Pak Alex? Saya suka menghayati dalam pengertian seperti ini, bahwa pemahaman dosa yang paling dasar adalah pemberontakan kepada Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan segalanya, dan kemudian terjadi sebaliknya, kita merasa semua milik kita, semua ini hak saya, dan kemudian bahkan Allah pun diusir dari kehidupan kita. Saya mau hidup tanpa Allah. Jadi apakah pemberontakan manusia itu lebih besar atau lebih besar peran iblis menggoda manusia untuk memberontak dari Allah nih? Kalau kita lihat memang menarik ya, kalau ada yang berkata bahwa ini salah siapa begitu ya. Lalu kemudian kita lihat loh, iblis menggoda, manusia memutuskan. Karena kalau kita lihat dari jatuhnya Adam dan Hawa di Taman Eden, memang dia digoda terlebih dahulu. Betul, ya. Tetapi memang kalau kita melihat itu godaan itu sifatnya dari luar. Tetapi di dalam ayat yang tadi, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 3 dikatakan demikian. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi perhatikan bahwa keputusan mengambil, memakan, memberikan kepada suami itu pilihannya manusia. Iblis menggoda, benar. Tetapi tanggung jawab terhadap dosa ada pada manusia. Kalau tidak, yang harus bertobat iblis dong ya. Tapi jelas bahwa manusia yang berdosa, iblis menggoda, manusia memilih untuk mengambil, memakan. Sehingga kita melihat di sinilah manusia bertanggung jawab atas dosanya. Dan tadi dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi sayang sekali ya, sebenarnya Allah kita sendiri itu sudah sangat baik dan memberikan kita keputusan untuk bisa memilih gitu ya, untuk bertindak. Tapi sayangnya ternyata manusia lebih memilih untuk tergoda. Dan itu bukan hanya di zaman Adam dan Hawa, sampai hari ini pun banyak orang yang mungkin mengaku hidup beragama. Bahkan orang percaya yang sudah mengenal Tuhan dalam hidup mereka, mungkin sudah mengalami semua yang ada di dalam ritual, dalam ibadah. Tetapi secara praktis, hidup mereka adalah hidup yang tidak bergantung kepada Allah. Jadi memang ada yang mengatakan, nah inilah orang-orang yang menyangkali keberadaan, kebenaran, dan juga keberbedaan Allah di dalam hidup mereka. Sebenarnya manusia itu sadar nggak sih Pak Alex, kalau misalnya mereka itu misalnya lagi hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, mungkin sadar ya. Tapi mungkin ada yang nggak sadar mereka sudah hidup dalam dosa. Ada yang suka bertanya begini begitu ya, ikan itu amis ya, tapi ikan itu tahu nggak ya dia amis? Ya, jadi waktu dia hidup di air begitu ya, memang seringkali kita dibutakan karena kita sudah begitu menikmati, begitu hidup dan nampaknya lancar saja tanpa Tuhan, toh aman-aman saja. Sehingga realita ini membuat orang merasa ya memang sudah beginilah. Sehingga memang dalam Alkitab dinyatakan dengan jelas, hanya ketika Kristus datang mencelikkan mata manusia, barulah kita menyadari bahwa kita penuh dengan dosa. Dan Yesus datang dengan menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dosa membawa kematian, dosa membawa ketidakbenaran. Tapi di dalam Kristus semua itu ada pemulihan. Barulah kita bisa sadar, saya berdosa, saya membutuhkan Allah, kembali kepada Allah. Nah, pastinya kita juga ingin ya memperbaiki hubungan kita dengan Allah gitu. Bagaimana sih kita bisa menghindari hidup dalam dosa ini? Tapi setelah yang satu ini nih Pak Alex, kembali lagi nanti kita di saat teduh jalani hari bersama Yesus.